Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa PDB per kapita Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia? Sebelum kita mulai, mari bayangkan dua negara tetangga serumpun yang sama-sama merdeka di era 1940-an, memiliki budaya yang mirip dan kekayaan alam yang melimpah. Tapi kenapa sekarang kondisi ekonominya bisa berbeda? Tahukah kalian, saat ini PDB per kapita Malaysia mencapai sekitar 11.921 dolar Amerika Serikat. Sementara Indonesia masih di angka 5.520 dolar Amerika Serikat. Perbedaan yang cukup signifikan, bukan? Mari kita telusuri faktor-faktor utamanya. Pertama, Malaysia memiliki strategi industrialisasi yang lebih fokus dan konsisten sejak 1970-an. Melalui kebijakan New Economic Policy, Malaysia berhasil mentransformasi ekonominya dari yang berbasis pertanian menjadi negara industri modern. Malaysia juga sangat pintar dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama minyak sawit. Mereka tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi mengembangkan industri hilir yang memberikan nilai tambah lebih besar. Bandingkan dengan Indonesia yang masih banyak mengekspor bahan mentah. Faktor kedua adalah jumlah penduduk. Malaysia dengan populasi sekitar 32 juta jiwa lebih mudah mengelola pembangunannya dibanding Indonesia yang memiliki 270 juta penduduk. Bayangkan membagi kue yang sama untuk jumlah orang yang jauh berbeda. Investasi di bidang pendidikan juga menjadi kunci. Malaysia lebih awal membangun universitas-universitas berkualitas dan mengirim banyak mahasiswanya belajar ke luar negeri. Hasilnya, mereka memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Sistem birokrasi Malaysia juga relatif lebih efisien. Proses perizinan yang lebih sederhana dan tingkat korupsi yang lebih rendah membuat iklim investasi lebih menarik. Investor asing lebih percaya diri menanamkan modalnya di sana. Tapi jangan salah, Indonesia juga punya potensi luar biasa. Dengan pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, dan bonus demografi, Indonesia punya modal kuat untuk maju. Beberapa tahun terakhir, startup teknologi Indonesia bahkan tumbuh sangat pesat. Yang menarik, Malaysia juga belajar banyak dari kesuksesan Singapura. Mereka meniru beberapa kebijakan ekonomi tetangga kecilnya itu, seperti menciptakan lingkungan bisnis yang ramah investor dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Infrastruktur juga jadi pembeda penting. Malaysia lebih awal membangun jaringan transportasi modern, pelabuhan efisien, dan kawasan industri terintegrasi. Hal ini memudahkan arus barang dan mendorong produktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi kunci sukses Malaysia. Pergantian pemerintahan tidak banyak mengubah arah pembangunan ekonomi mereka. Visi jangka panjang tetap terjaga. Namun perlu diingat, perbandingan ini bukan untuk membuat kita berkecil hati. Justru ini bisa jadi pembelajaran berharga. Indonesia dengan segala potensinya bisa mencapai hal yang sama, bahkan lebih baik, dengan kebijakan yang tepat dan konsisten. Indonesia sekarang sedang dalam jalur yang benar. Pembangunan infrastruktur masif, reformasi birokrasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang sedang dilakukan adalah langkah-langkah strategis menuju ekonomi yang lebih maju. Tantangan terbesar Indonesia adalah menjaga konsistensi pembangunan di tengah kompleksitas wilayah yang luas dan keragaman yang tinggi. Tapi justru keragaman ini bisa jadi kekuatan bila dikelola dengan baik. Kesimpulannya, perbedaan PDB per kapita ini adalah hasil dari berbagai kebijakan strategis yang diambil kedua negara selama puluhan tahun. Malaysia berhasil memanfaatkan keunggulannya dengan baik, sementara Indonesia masih dalam proses mengoptimalkan potensi besarnya. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman negara tetangga ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan kerja keras dan kebijakan yang tepat, Indonesia pasti bisa menyusul, bahkan melampaui pencapaian ekonomi Malaysia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan pembahasan ekonomi seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.